Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam ibadah Minggu 9 Juli 2021 pada kesempatan pagi hari ini. Tetapi sebelumnya kita siapkan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga ketika kami mendengar Alkitab dibacakan, kami mendengarkannya dengan sukacita segala apa yang Kau wartakan pada hari ini. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus membuat kami mendengar apa yang harus kami dengar, dan tunjukkanlah apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami mentaati kehendak-Mu semata. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini, kita baca dari Injil Markus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya,
Apa yang harus kupinta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dunia yang kita tempati sekarang ini adalah dunia yang diciptakan oleh Allah yang baik. Karenanya di dalam dunia ini kita akan menemukan dan merasakan kebaikan, kesenangan, kegembiraan, semua di dalam anugerah Allah. Tetapi dunia yang kita tempati sekarang ini juga adalah dunia yang dikutuk, dunia yang ada di bawah hukuman. Dunia yang kita tinggali sekarang adalah dunia yang dikuasai oleh dosa. Kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai yang ke-19 menyatakan, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karena kehidupan yang kita jalani di dalam dunia adalah kehidupan di bawah kutukan, maka penderitaan adalah sesuatu yang pasti. Penderitaan dalam dunia adalah sesuatu yang sangat jelas. Tidak ada kebenaran yang lebih mendasar dan tidak terbantahkan dari pengakuan atau kesadaran bahwa hidup dan penderitaan adalah sesuatu yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, baik hidup dalam kebenaran ataupun hidup dalam ketidakbenaran, maka penderitaan akan menjadi bagian di dalamnya. Tidak ada cara untuk lari dari penderitaan
selama kita hidup di dalam dunia ini. Lalu, jika demikian, bagaimanakah seharusnya kita menjalani hidup kita di dalam dunia ini? Bukan bagaimana menghindar dari penderitaan, bukan itu. Karena hal itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Bukan bagaimana menghindar dari penderitaan, tetapi bagaimana agar penderitaan yang kita alami dalam dunia ini menjadi sesuatu yang bermakna. Penderitaan yang kita alami memiliki makna yang transenden, memiliki makna yang kekal. Jika demikian, maka jawabannya adalah menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita dan menggunakan seluruh daya kita, segala kemampuan kita, segala apa yang kita miliki dalam hidup kita untuk hidup dalam kehendak Tuhan tersebut. Menghabiskan seluruh daya, kemampuan, apapun yang kita miliki supaya kehendak Tuhan terwujud dalam hidup kita. Apa artinya menjalani hidup kita dengan memiliki tujuan dalam hidup? Ada sebuah kisah demikian. Ada seorang bernama Clarence Jordan. Dia adalah seorang yang memiliki banyak talenta. Tetapi dia juga adalah seorang yang memiliki komitmen yang kuat dalam hidupnya. Clarence memiliki 2 gelar doktor. Satu di bidang agrikultur dan yang satu di bidang bahasa Yunani dan Ibrani. Karena memiliki beragam talenta, sebenarnya dia bisa memilih untuk menjadi apa saja. Dia bisa bekerja di banyak bidang. Tetapi dia memilih untuk menjawab panggilan Tuhan dengan cara melayani orang miskin. Dia hidup di sekitar tahun 1940-an di Amerika Serikat. Jadi dia membuka sebuah tanah pertanian. Tanah pertanian itu menampung orang-orang miskin. Baik orang miskin berkulit putih maupun orang miskin berkulit hitam. Dia mempekerjakan mereka di tanah pertaniannya itu, sekaligus memberikan penghidupan bagi mereka dan bagi keluarga mereka. Dia menyebut tanah pertanian itu tanah pertanian koinonia, tanah pertanian persekutuan. Sayangnya, di sekitar tahun itu, di Amerika Serikat masih ada kelompok-kelompok orang yang menunjukkan kebencian di antara orang kulit putih yang merasa lebih superior, lebih hebat dibanding orang berkulit hitam. Orang berkulit putih, termasuk mereka yang menjadi anggota gereja, banyak yang menganggap bahwa orang kulit putih tidak boleh bergaul dengan orang kulit hitam. Karena itu, orang-orang kulit putih
yang ada di sekitar tanah pertanian Koinonia itu tidak senang dengan pendirian tanah pertanian Koinonia. Mereka menolak dengan cara tidak mau membeli hasil pertanian dari tanah pertanian tersebut. Kalau ada pekerja dari tanah pertanian itu yang pergi ke kota dengan kendaraan, mungkin bermaksud memberi suplai untuk tanah pertanian itu, mereka kemudian mengganggu. Mereka membuat bocor roda kendaraan itu. Ada saja gangguan yang mereka lakukan. Selama 14 tahun, mereka, yaitu orang-orang yang membenci, orang yang berkulit hitam, menggunakan beragam cara untuk mengganggu tanah pertanian itu dan berupaya menutup tanah pertanian itu. Puncaknya di tahun 1954, kelompok superioritas kulit putih yang bernama Ku Klux Klan tidak tahan lagi dengan tanah pertanian Koinonia yang dipimpin oleh Clarence. Jadi mereka memutuskan untuk menghancurkan tanah pertanian itu sekali dan untuk selamanya. Pada malam itu banyak mereka berkumpul. Mereka membawa obor, juga senjata api. Mereka kemudian membakar seluruh bangunan yang ada di tanah pertanian itu dan hanya menyisakan bangunan rumah Clarence. Mereka memang tidak membakarnya, tetapi mereka menembaki rumah itu. Dan kalau ada yang keluar dari rumah itu, mereka mengejar semua orang yang keluar dari rumah itu. Dan memang hampir semua penghuni rumah itu keluar, kecuali satu keluarga kulit hitam yang memilih untuk tidak keluar dari rumah. Ketika orang banyak itu mengepung rumahnya, Clarence sebenarnya mengenali suara mereka yang membakar rumah-rumah di tanah pertaniannya, karena mereka adalah temannya, yaitu sesama anggota di gerejanya juga. Suasana malam itu sangat mencekam. Keesokan harinya, warga sekitar akhirnya tahu bahwa tanah pertanian Koinonia sudah hangus terbakar. Seorang wartawan dari koran lokal di kota itu mendatangi tanah pertanian dan menemukan bahwa di antara bangunan yang masih runtuh dan tanah pertanian yang masih terbakar, nampak Clarence sedang mencangkul dan sedang menanam. Bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu alami tadi malam? Tanya wartawan itu. Clarence tidak menggubrisnya. Dia tetap mencangkul dan tetap menanam. Dia tidak menjawab. Tetapi wartawan itu juga terus bertanya di dalam keheranannya bahwa Clarence memilih untuk terus mencangkul dan menanam dan bukannya siap-siap mengepaki barangnya, ingin meninggalkan tanah pertanian itu. Dr. Clarence Jordan, kamu kan memiliki 2 gelar doktor dan kamu sudah menaruh semua yang kamu punya, semua milikmu untuk tanah pertanian ini. Tetapi sekarang tidak ada yang tersisa. Apakah menurutmu apa yang kamu lakukan
ada gunanya dan ada hasilnya? Tanya wartawan itu. Akhirnya Clarence berhenti. Dia berhenti mencangkul dan dia menjawab wartawan itu. Hasil semua kerja saya sama seperti hasil karya Tuhan Yesus di kayu salib. Kamu berpikir dia kalah, tetapi Tuhan Yesus tidak kalah. Dia justru menang. Saya juga tidak mencari kesuksesan, tetapi saya hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan saya akan melakukannya dalam kesetiaan. Saya tidak ingin sukses, tetapi saya ingin jadi setia. Karena Tuhan ingin saya di sini, saya tetap di sini, apapun yang terjadi. Selamat siang, jawab Clarence sambil meneruskan pekerjaannya kembali. Karena keteguhan hatinya, sampai hari ini tanah pertanian Koinonia masih tetap berdiri. Clarence menyadari bahwa hidupnya, bahwa makna hidupnya, bahwa tujuan dari hidupnya adalah demi menolong orang miskin, baik berkulit putih maupun berkulit hitam, dan dia melakukannya melalui tanah pertanian Koinonia itu. Karena itu, dia dengan setia menjalani panggilannya itu, walaupun tidak mudah. Menderita demi melakukan panggilan yang Tuhan berikan lebih baik daripada menderita tanpa tujuan. Kehidupan yang bermakna tidak berbicara tentang hak, tetapi tentang tanggung jawab yang kita terima dengan sukarela di dalam hidup kita. Kalau kita merenungkan kehidupan Yohanes Pembaptis dalam bagian Alkitab yang kita baca hari ini, kehidupan Yohanes Pembaptis menjadi bukti bahwa melakukan kebenaran tidaklah membawa kemudahan. Sejak sebelum lahir, Tuhan sudah menetapkan hidup Yohanes untuk mempersiapkan orang-orang Israel supaya mereka siap saat Tuhan datang ke dalam dunia. Panggilan hidupnya itu jelas sangat tidak mudah. Tugas yang diberikan Tuhan kepada Yohanes Pembaptis adalah menyuruh supaya orang-orang bertobat dari jalan mereka yang salah. Karena Yohanes tahu dia harus mempersiapkan orang-orang karena Tuhan sedang datang mendekat. Orang-orang yang berdosa ditegur dan disuruh berhenti dari cara hidup mereka yang penuh dosa. Dan salah seorang yang ditegur dan diingatkan oleh Yohanes Pembaptis untuk bertobat adalah Herodes, Raja Galilea. Sebenarnya Raja Herodes tahu Yohanes Pembaptis adalah orang benar, dan yang dilakukannya, apa yang dikatakannya memang benar. Di ayat 20 dikatakan, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Meskipun demikian, tahu yang benar tidak sama dengan bertobat. Karena itu, meskipun Raja Herodes tahu bahwa Yohanes Pembaptis orang benar, hal itu tidak menghentikannya dari memacung kepala Yohanes Pembaptis. Menjalani panggilan hidupnya, Yohanes Pembaptis jelas tidak mudah, tetapi menderita demi melakukan kehendak Tuhan lebih baik
daripada menderita tanpa tujuan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menghargai Yohanes Pembaptis. Perkataan Tuhan Yesus dicatat dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis." Tuhan Yesus tidak menuntut hidup kita sukses, tetapi Tuhan ingin kita meninggalkan segala cara hidup kita yang lama dengan segala keinginan dosanya. Dia ingin supaya kita hidup dalam panggilan hidup yang diberikannya kepada kita, dan supaya kita setia pada panggilan kehidupan yang dipercayakannya kepada kita. Dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita yang setia melakukan panggilan kehidupan yang dipercayakannya kepada kita. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai yang ke-12 mencatat demikian, "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru." Setialah pada panggilan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin.